Hai Tenusa, kita ketemu lagi dan akhirnya Vivo V29 resmi menggantikan posisi V27 sebagai smartphone V-series andalannya Vivo Indonesia dengan harga yang nggak jauh beda. V29 tentu aja mencoba menggoda Anda-Anda yang udah jadi user V27 ataupun user dari smartphone lain di kelas 5 jutaan. Pertanyaannya, apakah kita dapetin 100% upgrade kalau pindah dari V27 terus ganti ke V29? Nah, saya udah pakai V27 dari pertama kali launching dan sekarang saatnya kita sharing ke teman-teman semuanya gimana final user experience sesungguhnya dari smartphone ini supaya kalian semuanya nggak keburu-buru kemakan iklan dan juga gimmick. Walaupun hasil akhirnya saya serahin ke anda-anda semuanya, mau stay boleh, mau ganti ke V29 monggo, atau mau pindah ke brand sebelah, semuanya sah-sah aja. Yuk sama-sama kita bahas final review dari Vivo V27. Let's go. Udah bukan rahasia lagi kalau smartphone kelas mid-range punya cycle rilis atau jeda waktu perilisan yang singkat banget. Nggak sampai setahun rilis, tahu-tahu seri penerusnya udah keluar lagi. Itu pun nggak bener-bener all new, tapi semacam tambahan sulam aja. Kira-kira kayak begitulah Vivo V-series ini. Padahal, kalau aja V27 Pro ikutan dibawa masuk, pastinya bakalan lebih menarik lagi karena dia tuh pakai prosesor yang jauh lebih powerful daripada V27 dan V29. Buat kalian yang jadiin desain sebagai salah satu patokan kalau mau beli smartphone, V27 dan V29 ini tumplek-blek kayak pinang dibelah dua. Satu-satunya yang mungkin bisa kerasa beda ada di bagian LED aura lighting yang pindah posisi dan sekarang punya fitur smart color temperature. Butuh atau enggaknya fitur kayak gini tergantung user masing-masing, tapi kalau saya pribadi ya jelas nggak butuh. Bocoran awalnya V29 ini dikasih proteksi IP68, tapi sayang ternyata hanya region Eropa aja yang kebagian fitur IP68. So untuk versi Indonesia jadinya nggak ada perbedaan sama V27, masih sama-sama pakai IP54. Di sektor baterai lagi-lagi nggak ada perbedaan juga, masih ngandelin baterai 4600 mAh supaya bisa tetap matching sama ketipisan bodinya. Pihak Vivo cuma nambahin kecepatan charger yang tadinya 66 watt jadi 80 watt di V29. Tapi agak bingung aja ya, soalnya charger bawaan V27 sebenarnya secara spek udah support 80 watt sama kayak V29. Cuma entah kenapa arus yang masuk di V27 ini di limit maksimal cuma 66 watt aja. Pada intinya, desain Vivo V-series menurut saya udah jadi sebuah standar baru untuk smartphone premium mid-range kelas harga 5-6 jutaan. Patut banget dicontoh sama brand lain karena bisa kasih looks and feels yang mewah dan tipis selayaknya smartphone flagship. Walaupun sayang banget sampai di seri V29 ini Vivo ngeyel banget ya, nggak ngasih stereo speaker di smartphone ini. Kenapa? Di bagian layar mungkin V27 bisa dibilang ketinggalan sama upgrade yang dikasih ke V29 karena resolusinya sekarang di 1260 x 2800 pixel atau setara dengan 1.2K yang tentu aja bisa nampilin detail yang lebih tajam. Dengan catatan mata kalian bisa bedain mana layar Full HD Plus dan mana layar yang 1.2K. Kalau orang awam aja sih saya nggak yakin bisa ngebedain. So kalau menurut saya apa yang tertampil di layarnya V27 sebenarnya masih cukup proper untuk kebutuhan harian mulai dari sosial media, entertainment sampai ke visual gaming. Toh kedua layarnya sama-sama pakai konsep layar melengkung dengan dimensi yang sama besar. Mungkin nih yang bisa jadi catatan adalah processing tone color di layar V27 yang agak sedikit oversaturated dan mungkin diperbaiki di layarnya V29. Karena selisih waktu rilisnya nggak sampai 1 tahun, kedua smartphone sama-sama start pakai Vantage OS 13 dengan base Android 13. Dari beberapa portal media yang saya baca, V27 dan V29 sama-sama support 2 kali naik OS dan 3 tahun security patch. So buat user V27 seenggaknya nggak perlulah terburu-buru ganti karena V27 ini supportnya masih panjang sampai tahun 2025. Jadi bisa mantau atau ngeliatin HP-HP yang bakalan rilis 1 tahun ke depan. Untuk user experience-nya V27 relatif stabil buat dipakai intensif sehari-hari dan hampir selalu dapat software update tiap bulan. Walaupun saya pribadi emang bukan fansnya Vivo, tapi so far
V27 ini nggak kalah nyaman dipakai barengan sama Galaxy A54 dengan One UI-nya. So, buat kalian yang baru mau nyobain smartphone dari Vivo V series, tenang aja, Vantage OS ini relatif nyaman dipakai dan clean, nggak ada bug-bug yang mengganggu, apalagi sampai muncul iklan. Kebetulan, saya juga pernah bahas kedua smartphone ini, jadi monggo dicek aja link videonya di bawah. Kalau di beberapa poin tadi, Vivo V27 kayaknya nggak jauh beda sama V29. Beda ceritanya kalau kita bahas sektor performance. Saya nggak bisa bilang Snapdragon 778G jelek ya. Gimana pun juga, chipset ini dengan fabrikasi 6 nanometernya adalah salah satu golden eranya Snapdragon 7 series yang dipakai di banyak smartphone. Cuma harus jujur juga kalau Dimensity 7200 di Vivo V27 punya tingkat satu level lebih baik secara performance. Antutu benchmark. Di V27 ini skornya 737.000 poin, sementara di V29 621.000 poin. Jadi ada selisih 100 ribuan poin. Hasil CPU throttling di V27 juga gokil banget karena stability skornya 100% alias nggak ditemuin adanya throttling. Apakah ini artinya V29 justru downgrade dari V27? Kita kalau bahas performa, stability, dan efisiensi baterai, jelas V27 emang lebih baik daripada V29 walaupun kapasitas baterainya sama. Rata-rata V27 bisa seharian dipakai dalam sekali charge dengan SOT nyampe 7 jaman, itu pun masih ada sisa belasan persen. So, ini membuktikan sekali lagi Dimensity 7200 dengan fabrikasi 4 nanometer benar-benar irit daya namun tetap powerful. Walaupun dari tampilan fisik kayaknya smartphone ini tuh kurang cocok ya buat dipakai ngegame karena faktor bodi yang tipis tadi. Tapi so far sebenarnya dia enak-enak aja buat dipakai ngegame dengan intensitas tinggi. Cuma saran aja kalau mau game ya dipakein soft case atau hard case. Alasannya bukan karena overheating, tapi lebih ke arah kenyamanan soal handlingnya aja. Kabar baik buat player Mobile Legends, sekarang V27 udah bisa pakai settingan frame rate super yang otomatis gameplaynya bisa main di atas 60 fps. Percobaan menggunakan settingan terbaru ini selama kurang lebih 30 menit, gameplaynya hasilnya cukup memuaskan walaupun emang fps-nya nggak bisa stabil di 90 fps. Tapi balik lagi, ini udah jauh lebih baik daripada cuma main di 60 fps aja. Apalagi suhu di V27 ini adem banget, cuma 40-41 derajat Celcius aja. Lanjut dipakai buat game yang lebih serius soal komputasi dan grafis. Genshin Impact Vivo V27 ini sangat playable buat ngehandle settingan grafis medium 60 fps sampai high 60 fps. Rata-rata gameplaynya kalau pakai medium dia di 49 fps, sementara kalau kita paksain ke grafis high, fps-nya tuh ada di angka 39 fps. Masih cukup playable dan sekali lagi menarik, suhunya itu benar-benar bisa dihandle dengan sangat baik di Dimensity 7200 ini, karena 30 menit main Genshin Impact suhunya cuma 41 derajat Celcius doang tanpa bantuan cooling fan tambahan. Mantap. Kalau dari sisi performance, V27 lebih baik daripada V29. Nah, salah satu alasan kenapa Vivo lebih milih mundur pakai chipset keluaran 2 tahun lalu kemungkinan besar karena V29-nya mau difokusin ke kamera performance. Karena seingat saya, ISP di Snapdragon 778G emang beneran bagus untuk fotografi dan videografi. Even kalau sensor yang dipakai justru downgrade, nggak lagi pakai IMX766 dan turun jadi Samsung GN5. Kalau kalian adalah user V27 sejak awal rilis, pasti masih ingat kalau Vivo ini lumayan struggling di V27 untuk mengoptimalkan kombinasi antara sensor, chipset, ISP, dan juga kamera software dari Vivo itu sendiri. Kita udah sama-sama tahu kalau ISP dari MediaTek biasanya emang belum sebagus ISP Spectra-nya Qualcomm Snapdragon. Makanya di awal rilis, salah satu concern dari Vivo adalah software update di HP ini supaya kamera performance-nya bisa terbaik. Sebenarnya kalau diperhatiin, performa kamera V27 di kondisi low light salah satu kamera terbaik di kelasnya sampai hari ini dan bisa kasih output foto-foto malam yang tajam dengan noise yang relatif minim dan kameranya itu serasa ada di flagship level. Soal low light di sini kehebatan Vivo V series emang udah banyak banget orang yang ngakuin. Nah, buat yang belum tahu, jadi V27 ini bisa dipakai buat ngambil foto bulan.
Di sana ada menu dedicated Supermoon yang bisa zooming sampai 20 kali. Di 4K 30 fps. Kita coba jalan ya. Ya, hasilnya kurang lebih kayak gini, resolusi 4K 30 fps-nya ya. Di kondisi daylight sebenarnya kameranya juga masih cukup perform selama saya pakai. Dia punya dynamic range yang luas banget buat ngehandle bagian highlight dan juga shadow secara balance dan presisi. Ada sedikit jejak-jejak processing di bagian saturasi supaya warna-warna di fotonya jadi kelihatan lebih menggoda mata. Di mode portraitnya juga hasilnya cakep dan rapi banget, termasuk untuk di bagian cutting edge yang biasanya berantakan, di sini tuh rapih banget. Tapi kameranya emang masih inkonsistensi di beberapa skenario. Biasanya tuh kelihatan banget di bagian detail dan ketajaman foto yang terkadang di beberapa kondisi kelihatan agak soft dan kontrasnya juga sedikit turun. Sisanya bisa dibilang relatif bagus dan seleranya kembali ke masing-masing preferensi. Terakhir, sayang banget untuk kualitas kamera ultrawide ternyata nggak ada perubahannya, termasuk di V29 karena masih pakai resolusi 8 megapiksel. Oke, kalau ini Vivo V27 di 4K 30 fps. Nah, ini 4K 30 fps kayak gini. Sekali lagi, kameranya sih masih gokil banget sih ini Vivo. Oke, ini Vivo V27 ini di Full HD 60 fps. Stabilisasinya kita nyalain, hasilnya kurang lebih kayak gini. Gimana warnanya, dynamic range-nya gimana? Kita coba panning. Nah, kalau sambil ngerekam panning, kira-kira hasilnya kayak gini. Gimana? Oke, Vivo V27 ini di 4K 30 fps ya. Bisa dilihat ini stabil di 4K 30 fps nya, viewfinder-nya luas, dynamic range-nya juga keren tuh. Bisa lihat, keren ya, masih oke banget. Oke, saya udah pakai Vivo V27 ini selama kurang lebih 5 bulan jalan, dan menurut saya pribadi belum ada suatu kebutuhan mendesak yang bikin saya harus buru-buru ganti dari V27 ke V29, karena performa smartphone ini tuh masih sangat stabil dan worth it untuk preferensi dari kebanyakan user. Kalaupun harus ganti smartphone, saya sih lebih tertarik untuk nyebrang ke brand sebelah yang punya price to performance nggak kalah menarik. Sebut aja Galaxy A54 yang performanya udah makin bagus, atau bisa juga memantau perkembangan harga dari Xiaomi 13T yang akan rilis di 3 Oktober 2023 ini. So, pilihan kembali ke Anda masing-masing semuanya. Sekian video kali ini, like dan subscribe kalau channel ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video gadget menarik lainnya. Stay tune terus, and Haitenuza pamit. Yo.